wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dengan NIM F01213118, kelas Ilmu Politik B. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Februari lalu, hampir seluruh media nasional memberitakan berita terkait perang Ukraina. Sayangnya, mayoritas pemberitaan tersebut hanya mengutip dari media-media barat, sehingga objektivitasnya relatif rendah. Apa yang terjadi di Ukraina saat ini sebenarnya terjadi isu geopolitik. Isu utamanya tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan pada faktor lain yang jauh lebih berperan, yakni kompetisi antara sea power dan continental power. Sea power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer yang disebut NATO. Dalam pandangan geopolitik sendiri, ada konsep yang disebut dengan Rimland. Konsep yang dikembangkan oleh Nicholas John Spearman menekankan pentingnya melakukan containment, pengurangan terhadap wilayah Euragis yang bernama Eurasia, untuk memperkuat hegemoni politik internasional. Siapa yang dapat mengontrol Rimland, maka dapat mengontrol Eurasia. Dan siapa yang dapat mengontrol Eurasia, maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Spearman seperti Eurlegit Siege 2016 dalam bukunya berjudul Introduction and Liu Geopolitique. Eurasia merupakan wilayah membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga ujung Asia sebelah timur. Sementara Rimland merupakan wilayah di sisi atau Eurasia. Jika dilihat di peta dunia, maka negara yang paling besar di Eurasia menurut geografis adalah Rusia. Maka dari itu, menurut pakar geopolitik menyatakan wilayah Rusia adalah wilayah yang sangat strategis secara geopolitik, sehingga sangat wajar jika Rusia sejak zaman kekaisaran hingga sekarang selalu mempertahankan posisi independennya dalam politik internasional. Misalnya, Rusia tidak pernah tertarik dengan dunia atau Uni Eropa yang disebut juga dengan NATO. Sementara itu, kekuatan superpower di bawah payung NATO berambisi untuk politik internasional, bukan containment. Pada saat berdirinya tahun 1949, NATO hanya beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara anggota Barat. Barat dalam arti geografi atau dalam politik. Kemudian NATO terus mengembangkan wilayahnya di benua Eropa dan jumlahnya 30. Dan banyak di antara anggota-anggota baru itu berada di titik jauh dari Rusia. Hal yang ada dalam tradisi geopolitik, yaitu terutama mencegah atau hal yang wajar dalam penyerangan. Dalam hal ini, Rusia berusaha mencegah masuk dalam wilayah NATO yang masuk dalam wilayah Rusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia atau dalam berdampingan dengan wilayah Eropa. Bahkan perbatasan ini tidak berada jauh dari kota-kota dari wilayah Rusia.
Maka jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka secara geopolitik posisi Rusia begitu terancam. Berdasarkan fakta-fakta yang saya jelaskan tadi, maka secara penjelasan dari geopolitik, wilayah Ukraina dan Rusia itu sangatlah terancam dan merupakan satu bangsa, dan bahwa konflik yang berkembang di Ukraina saat ini adalah konflik yang dibantu dengan NATO. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.